Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Rodatul Sunaini dari 1 KPIC akan menerangkan tentang klarifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuk, sumber, dan mengikat lidahnya. Yang pertama yaitu ditinjau dari bentuknya. Ada hadis qauli, hadis fi'ali, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hammi. Hadis qauli yaitu adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Khususnya bagi para ulama usul fikih, hadis qauli adalah seluruh perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Selanjutnya hadis fi'ali, yaitu seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan yang dilakukan yaitu sifat yang dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk menetapkan hukum syara atau pelaksanaan suatu ibadah, umpamanya tata cara pelaksanaan ibadah sholat, haji, dan lainnya. Yang ketiga itu hadis takriri, yaitu diamnya Rasulullah SAW dari mengingkarinya perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Ada kalanya dengan perbuatan persetujuan atau penilaian baik dari beliau, dan ada kalanya pengingkaran dari beliau. Selanjutnya hadis sifati atau ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi SAW. Yang selanjutnya hadis hammi, yaitu hadis yang berhubungan dengan keinginan atau rencana yang akan dilakukan oleh Nabi SAW namun tidak terrealisasikan. Selanjutnya yaitu klarifikasi hadis ditinjau dari aspek sumbernya, yaitu ada dua, hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama hadis qudsi, apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah. Yang kedua hadis nabawi, yang disandarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diceritakan oleh beliau. Selanjutnya klarifikasi hadis ditinjau dari aspek sumbernya. Ada tiga, yaitu hadis marfu, kaufu, dan matfu. Yang pertama ada hadis marfu. Hadis marfu. Marfu merupakan isim dari kata rafa, mengangkat atau meninggikan. Lawan dari kata wada, meletakkan sesuatu. Dinamakan dengan marfu karena dinisbahkan ke pemilik kedudukan yang tinggi, yaitu Nabi SAW. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disadarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Contohnya hadis riwayat Al-Tirmizi, diriwayatkan dari Abu bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah. Berkasih sayanglah terhadap yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Yang kedua ada hadis mauquf. Mauquf merupakan isim dari ma'ful dari kata waqafa yang artinya berhenti, dinamakan dengan maufuq karena rawi menghentikan hadis pada sahabat dan tidak melanjutkan ke Nabi SAW. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Contohnya ialah hadis riwayat
Riwayat Al-Baqi dalam Asy-Syunnah, Al-Kubro, Al-Hakim dalam Mustadrak dinyatakan sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim oleh Az-Dzabis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ah. Selanjutnya hadis maktuh. Maktuh merupakan isim maf'ul dari kata qotha, memutus, lawan dari masala, menyambung. Hadis maktuh adalah hadis yang disadarkan kepada murid sahabat tabi'in dan yang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Contohnya riwayat Imam Al-Bukhari al-Sahihnya di Al-Bab Imam Al-Maktuf wal Al-Muttabi Kitab Abzah, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basyari tentang sholat di belakang sholat ahli bid'ah. Sholatnya yang artinya sholatlah dan dia yang akan mendapatkan dosa bid'ah yang dia lakukan. Klarifikasi hadis ditinjau dari aspek pengikat dan tidaknya. Ada 3, yaitu khususiyah, kedua risalah atau tasyriah, yang ketiga yaitu ghairu risalah atau basyariah. Pertama yaitu hadis khususiyah, yakni hadis yang khusus ditunjukkan bagi pribadi Nabi SAW, tidak untuk umatnya. Contohnya adalah kebolehan beristri lebih dari 4 bagi Nabi SAW dan larangan atas bagi umatnya. Ada ayat Al-Quran yang membahas hal itu. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Yang kedua yaitu hadis risalah atau tasyriah, yaitu hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam posisinya sebagai Rasul sehingga wajib ditaati, seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Sifat dari hadis risalah ini adalah tetap atau tasbit, tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah hadis ghairu risalah atau tasyriah, yaitu hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam posisinya sebagai manusia biasa sehingga tidak boleh diikuti, seperti hadis tentang pengobatan, kedokteran atau medis, ilmu tentang pertanian, urusan duniawi, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari Nabi SAW, dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kemaslahatan yang sifatnya parsial temporal. Sifat dari hadis risalah ini adalah berubah-ubah, mutahawil, berubah-ubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.